Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desti Wirawasti dari kelas C. Di sini saya akan share tentang perkembangan peserta didik dimulai dari tahapan pertumbuhan individu berdasarkan usia, tugas perkembangan yang harus dicapai, serta teori-teori perkembangan dari para ahli sampai dengan teori multiple intelligence dari Howard Gardner. Dan akan ada studi kasus menarik yang mengajak kita berpikir bagaimana seharusnya guru bersikap terhadap perbedaan kecerdasan setiap siswa. Yang pertama saya jelaskan di sini yaitu tahapan tumbuh kembang individu berdasarkan usia. Perkembangan individu terjadi secara bertahap dan menyeluruh, mencakup aspek fisik, kognitif, sosial, dan emosional. Yang pertama yaitu prenatal atau masa dalam kandungan. Perkembangan janin sangat dipengaruhi oleh kesehatan fisik dan mental ibu, nutrisi, serta lingkungan. Dan kedua itu bayi umur 1 tahun. Masa pertumbuhan fisik sangat cepat. Bayi mulai membentuk kelekatan emosional dengan pengasuh utama yang menjadi dasar rasa aman. Dan yang ketiga yaitu balita dari umur 1 tahun sampai 5 tahun. Anak mulai belajar bicara, mengeksplorasi lingkungan sekitar, serta mengenali dan mengekspresikan emosi dasar. Kemudian kanak-kanak dari umur 6 sampai 12 tahun. Anak memasuki dunia sekolah, mulai memahami aturan sosial, mengembangkan keterampilan akademik, serta membentuk moral dan nilai-nilai awal. Kemudian remaja dari umur 12 sampai 18 tahun, terjadi masa pubertas yang ditandai dengan perubahan fisik dan emosional. Remaja mulai mencari identitas diri, membentuk pandangan hidup dan berpikir abstrak. Kemudian masa dewasa dari umur 18 sampai 60 tahun, mana fase produktif dalam hidup. Individu menghadapi tanggung jawab sosial, ekonomi, dan pribadi seperti membangun karir, berkeluarga, dan berkontribusi di masyarakat. Kemudian lansia dari umur 60 tahun. Fase refleksi terhadap hidup, ada penurunan fisik, namun secara psikososial individu membutuhkan penerimaan diri, penghargaan, dan dukungan emosional. Selanjutnya kita menjelaskan pembahasan kedua tentang tugas perkembangan berdasarkan usia. Tugas perkembangan adalah hal-hal yang perlu dicapai pada tahap tertentu untuk perkembangan yang sehat. Yang pertama, prenatal. Kesehatan dan kesejahteraan ibu sangat menentukan perkembangan awal. Yang kedua yaitu bayi. Membangun kelekatan emosional yang aman, rasa percaya, dan keterampilan dasar seperti makan dan tidur teratur. Dan yang ketiga yaitu balita, meningkatkan kemandirian, kemampuan bicara, dan pengenalan serta regulasi emosi. Dan kemudian kanak-kanak, penguasaan keterampilan sosial, kerjasama, serta pencapaian akademik dasar. Dan selanjutnya remaja, menemukan jati diri, mengembangkan hubungan sosial yang lebih kompleks, dan kemandirian berpikir. Kemudian dewasa, mewujudkan tujuan hidup, stabilitas, karir, hubungan interpersonal yang dewasa, dan membina keluarga. Kemudian lansia, menyesuaikan diri dengan perubahan fisik dan peran sosial, serta menerima hidup secara utuh. Kemudian kita membahas
materi ketiga yaitu tentang teori perkembangan kognitif Piaget. John Piaget mengelompokkan perkembangan kognitif anak ke dalam 4 tahap. Yang pertama yaitu sensori motor. Dari usia 2 tahun, anak memahami dunia melalui aktivitas motorik dan sensorik, mulai memahami objek permanen. Kemudian yang kedua itu pra-operasional. Dari umur 2-7 tahun, anak mulai berpikir simbolis, menggunakan bahasa, tetapi masih egosentris dan belum memahami logika sepenuhnya. Dan yang ketiga itu operasional konkret. Dari umur 7-11 tahun, anak mulai berpikir logis terhadap objek nyata, memahami konsep konservasi, dan mampu mengurutkan serta mengklasifikasi. Dan yang keempat yaitu operasional formal. Dari umur 12 tahun ke atas, mampu berpikir abstrak, menggunakan logika deduktif, dan mempertimbangkan hipotesis serta alternatif solusi. Kemudian teori Erik Erikson, perkembangan psikososial. Setiap tahap hidup memiliki krisis psikososial yang harus diselesaikan. Misalnya kepercayaan versus ketidakpercayaan di masa bayi, identitas pas kebingungan di masa remaja, dan lain-lain. Selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan keempat tentang teori multiple intelligence yang dikembangkan oleh Howard Gardner, meliputi yang pertama itu linguistik, kemampuan menggunakan bahasa secara efektif baik dalam berbicara maupun menulis. Siswa dengan kecerdasan ini suka membaca, berdiskusi, dan membuat cerita. Dan yang kedua yaitu logis matematis, kecerdasan dalam berpikir logis, memecahkan masalah, dan menganalisis pola. Cocok bagi yang suka matematika, eksperimen, atau permainan strategi. Dan yang ketiga yaitu visual spasial, kemampuan memvisualisasikan ruang dan bentuk, biasanya dimiliki oleh siswa yang pandai menggambar, membaca peta, atau memahami arah. Dan yang keempat yaitu kinestetik, mengandalkan tubuh untuk mengekspresikan ide atau memecahkan masalah, suka bergerak, membuat kerajinan, atau melakukan aktivitas fisik. Dan yang kelima yaitu musikal, kepekaan terhadap nada irama dan melodi. Siswa ini cepat mengingat lewat lagu, senang bernyanyi, atau bermain alat musik. Dan yang keenam yaitu interpersonal, pandai berinteraksi dan bekerja sama dengan orang lain, mampu memahami emosi teman, mudah bergaul, dan suka kerja kelompok. Dan yang ketujuh yaitu intrapersonal, memiliki pemahaman mendalam tentang diri sendiri, suka merenung, mandiri, dan memiliki tujuan pribadi yang jelas. Dan yang ke-8 yaitu naturalis, kepekaan terhadap alam dan lingkungan, suka kegiatan luar ruangan, mengamati tumbuhan, hewan, atau perubahan alam. Selanjutnya kita bahas tentang studi kasus. Dalam kasus Andi dan Lala terlihat perbedaan kecerdasan. Andi unggul di logika matematika, sementara Lala di kecerdasan linguistik. Guru dapat menerapkan pendekatan pembelajaran diferensiasi, yaitu memberikan tugas dan aktivitas yang menyesuaikan kekuatan tiap siswa untuk menilai keberhasilan secara adil. Guru harus menggunakan penilaian autentik dan holistik, tidak hanya berdasarkan nilai matematika, tapi juga aspek lain sesuatu
teori multiple intelligence ini menciptakan lingkungan yang inklusif dan menghargai keunikan setiap peserta didik.